Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 26 November 2024 dengan Sari Berita. KPU Lembata telah distribusikan logistik Pilkada 2024. Peringati Hari Guru Nasional, SD Impres ND 16 gelar lomba puisi 4 bahasa. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, KPU Lembata telah melakukan pendistribusian logistik Pilkada 2024 ke seluruh kecamatan di Lembata. Informasi ini selengkapnya disampaikan Lady Badin. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sejak hari Minggu 24 November hingga Senin kemarin telah mendistribusikan logistik Pilkada 2024 ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lembata. Ketua KPU Lembata Hermanus Harontadon kepada RRI mengungkapkan bahwa kegiatan pendistribusian logistik Pilkada 2024 ini dilakukan secara 2 tahap, yakni tahap pertama yaitu pendistribusian untuk kelima kecamatan terjauh, yakni Kecamatan Buya Suri, Omesuri, Wulandoni, Kecamatan Atadei dan Agawutun. Sedangkan pada Senin kemarin di Kecamatan Ile Ape Timur, Lebatukan dan Nubatukan. Ketua KPU Lembata mengungkapkan bahwa tidak ada kendala untuk kegiatan pendistribusian logistik Pilkada 2024 ini. Di tanggal 24 kami akan melakukan pendroppingan ke 5 kecamatan, itu Kecamatan Buya Suri, Omesuri, Kecamatan Wulandoni, terus Kecamatan Atadei dan Kecamatan Nagawut. Droppingnya di tanggal 24 hari Minggu. Sedangkan di hari Senin di tanggal 25 itu untuk Kecamatan Ile Ape Timur, Lebatukan dan Kecamatan Nubatukan. Sementara itu, Hermanus Harontadon juga mengimbau seluruh pasangan calon dan simpatisan hingga masyarakat pemilih Kabupaten Lembata agar di masa tenang saat ini hingga hari pencoblosan nanti untuk terus mematuhi seluruh aturan yang ada seperti tidak berkampanye dalam bentuk apapun. Dan pihaknya berharap bahwa di hari pencoblosan masyarakat pemilih Kabupaten Lembata bisa turut berpartisipasi memberikan hak suaranya untuk pemilihan umum kepala daerah tingkat Kabupaten Lembata maupun untuk pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November di setiap tahunnya, SD Impres ND 16 gelar lomba puisi dalam 4 bahasa. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli. Dan yang meraih juara pertama dengan perolehan nilai 1221 jatuh pada nomor ujian 6. Dalam balutan busana adat Nusantara, para guru serta siswa membaur dalam kebersamaan dalam lomba puisi dalam rangka Hari Guru Nasional tingkat SD Impres ND 16. Adapun keempat bahasa yang digunakan dalam lomba puisi yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah ND, bahasa Lio, serta bahasa Nage dengan jumlah peserta atau siswa-siswi yang turut dalam lomba puisi tersebut sebanyak 28 peserta. Kepada media RRI, Kepala Sekolah SD Impres ND 16, Aisyah Yati SPD SD menuturkan bahwa kegiatan lomba tersebut selain untuk menyemarakan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, juga merupakan ajang untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan minat anak. Bukan hanya memeriahkan saja, tapi pada momen ini kami akan melihat bakat dan minat anak. Oh, anak ini bakatnya di puisi berbahasa Lio. Oh, anak ini berbakat di puisi berbahasa ND maupun berbahasa Nage. Bukan hanya akademik di ND 16, tapi
non-akademik juga kita perlu gali, kita perlu tingkatkan, kembangkan dengan minat dan bakat siswa tersebut. Adapun peserta yang berhasil menjuarai lomba puisi dalam rangka Hari Guru Nasional tingkat SD Impres ND16 kategori Bahasa Indonesia, juara 1 diraih oleh Petronella Padu Katrin, sedangkan untuk puisi kategori Bahasa Daerah, juara 1 diraih oleh Gabriela Salomita Anabel. Ditambahkan Asyayati, para siswa yang menjuarai lomba puisi di Hari Guru Nasional mendapatkan piala, piagam penghargaan, serta reward berupa uang tunai. Hal ini dijadikan sebagai pemicu dan meningkatkan semangat bagi siswa-siswi SD Impres ND16 untuk mengikuti setiap kegiatan atau lomba yang diselenggarakan. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Peringatan HUT PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional HGN 2024 di SMP Negeri Satap Eko Reko, Kecamatan Pulau Ende berlangsung meriah dan penuh sukacita. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Di tahun ini kami Pulau Ende melaksanakan kegiatan peringatan Hari Guru ini di masing-masing sekolah. Dan kepada RRI, Kepala Sekolah SMPN Satap Eko Reko Pulau Ende Hussein mengatakan, upacara peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI dan Hari Guru Nasional HGN di sekolahnya diikuti 3 lembaga pendidikan masing-masing TK, SDN Eko Reko dan SMPN Satap Eko Reko. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk menghargai jasa-jasa para guru serta tenaga kependidikan di seluruh tanah air. Hussein menjelaskan PGRI yang didirikan pada 25 November 1945 melalui Kongres Guru Indonesia di Surakarta telah banyak berkontribusi dalam memajukan pendidikan di tanah air. Sementara Hari Guru Nasional yang juga diperingati ini merupakan simbol tekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ditanya tantangan guru di sekolahnya saat ini, Hussein kemukakan masih banyak siswa SMPN Satap Eko Reko yang lemah dalam literasi, sehingga pihaknya mengharapkan dukungan para orang tua. sebagai pimpinan dan sebagai guru juga mengharapkan dukungan kepada orang tua agar peserta didiknya bukan hanya di sekolah saja yang belajar, namun di rumah juga. Kendalanya banyak siswa yang belum terlalu lancar untuk literasinya dan numerasinya. Jadi kami pihak sekolah mengharapkan didikan orang tua di rumah juga. Ditanya soal kesejahteraan guru, Hussein menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah yang telah memfasilitasi sekolahnya dengan baik. Dia kemukakan seluruh gurunya sudah berstatus ASN, namun masih belum memiliki guru BP. Untuk kesejahteraannya, alhamdulillah, karena saya punya pendidik ini, guru-guru sudah memiliki nomor NIP semua, 3K semua dari seluruh guru. Hanya satu tenaga administrasi yaitu tata usaha, dia masih honor. Dan kami sudah menganggarkan di dana BOS, lewat dana BOS. Hussein juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Pengurus Besar PGRI yang menekankan pentingnya kesatuan dan komitmen dalam mengakselerasi kemajuan sistem pendidikan Indonesia. Bersama para guru, pihaknya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik di masa mendatang. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Rumah Tahanan Negara, maksud kami Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2B Bajawa berkomitmen untuk mengoptimalkan hak pilih kepada warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi syarat pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Informasi ini selengkapnya disampaikan Su Imam. Kepala Rutan Bajawa, Prianggoro Agung Wibowo, Senin 25 November 2024 mengatakan langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan setiap warga negara termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman tetap dapat berpartisipasi pada Pilkada serentak Rabu 27 November 2024 mendatang. Dijelaskan, Rutan Bajawa akan menjadi salah satu lokasi tempat pemungutan suara TPS khusus yang disiapkan oleh KPU Ngada. Berdasarkan daftar pemilih tetap DPT, tercatat ada 132 warga
warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih ditambah 18 petugas sehingga total pemilih di TPS khusus Rutan Bajawa mencapai 150 orang. Total warga binaan saat ini yang memiliki hak suara untuk Pilkada Kabupaten Ngada ada 150 orang. Itu sudah termasuk petugas kami yang akan mencoblos di TPS khusus Rutan. Apabila ada tahanan baru, akan kami koordinasikan dengan pihak terkait maupun yang bersangkutan jika sudah terdata di DPT domisili sebelumnya. Ia melanjutkan, sebagai bagian dari upaya memastikan hak pilih warga binaan terlaksana dengan baik, Rutan Bajawa telah aktif melakukan sosialisasi terkait Pilkada 2024 kepada para WBP. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan pemilihan serta memastikan bahwa para warga binaan terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilih mereka dengan bijak. Kami secara berkala seperti pada saat bertatap muka dengan warga binaan, kami sudah sampaikan informasi pelaksanaan Pilkada 27 November 2024. Kami berusaha semaksimal mungkin memastikan warga binaan terdaftar di DPT dan dapat menyalurkan hak pilihnya. Ditambahkan, dengan persiapan yang matang dan sosialisasi yang intensif, Rutan Bajawa berharap agar warga binaan dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada serentak tahun 2024. Kita beralih ke berita lainnya. Komunitas lokal Labuan Bajo Kolektif Video G kembali menggelar pesta kampung bertajuk Suara dari Hulu dengan hadirkan kesenian lokal dari pelosok wilayah yang jarang tersorot. Laporan disampaikan Epi Wahab. Komunitas kolektif Video G kembali menggelar pesta kampung kedua di 2024 dengan mengangkat tema Suara dari Hulu yang berlangsung pada 22 hingga 23 September 2024 bertempat di Taman Kota Terbuka Hijau Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ketua kolektif Video G, Aden Firman mengatakan pesta kampung 2024 kali ini mengangkat tema Suara dari Hulu di mana pihaknya ingin mengangkat hal-hal menarik dari pelosok-pelosok wilayah yang ada di Manggarai Barat yang belum banyak dikenal dan diketahui masyarakat secara umum. Di tahun kedua Pesta Kampung 2024 ini kami ingin melihat sesuatu yang mungkin muncul. Hanya kemudian temanya suara dari hulu, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang mungkin ada di pelosok. Kita ingin lihat, termasuk juga membaca keberagaman di Labuan Bajo itu seperti apa lewat sini. Itu sudah jadi motivasinya belajar ingin tahu apa-apa yang belum kelihatan. Makanya namanya Suara dari Hulu. Dia juga menambahkan, berbeda dengan tahun sebelumnya, Pesta Kampung 2024 ini dikonsep lebih sederhana dengan perpaduan generasi saat ini dan sebelumnya, namun tanpa meninggalkan ciri khas kelokalan yang ada. Di kesempatan yang sama, salah seorang budayawan Manggarai, Felix Edon, yang turut hadir dalam pembukaan kegiatan Pesta Kampung 2024 menyampaikan apresiasi terhadap kreativitas anak muda Labuan Bajo lewat Pesta Kampung ini. Melalui konsep sederhana namun melokal dengan penampilan budaya baik Manggarai maupun masyarakat pesisir yang dibawakan dari anak muda hingga orang tua. Saya pertama apresiasi sekali dengan upaya dan kreativitas dari anak muda Labuan Bajo dalam hal ini komunitas Video G ya. Ini sangat luar biasa dan melahirkan kembali lagu-lagu tradisional dan sangat luar biasa dan menghadirkan bahwa saya lihat tadi ada beberapa orang tua dengan lagu-lagu tradisional, bahkan yang dari Warokan tadi ada gambus dan sebagainya. Itu satu nuansa baru dan saya pikir ini tinggal ditingkatkan lagi, terutama dalam penyelenggaraan. Pesta Kampung 2024 bertajuk Suara dari Hulu ini sendiri merupakan sebuah festival komunitas yang mendorong produk kreativitas berbasis pengetahuan lokal melalui pendekatan kesenian sebagai bentuk pemajuan kebudayaan dan upaya memicu praktik ekonomi kreatif dan kepariwisataan. Kegiatan ini diinisiasi secara swadaya komunitas sebagai bentuk proses belajar dan dukungan atas pemajuan kebudayaan dan perkembangan kepariwisataan kampung halaman di Labuan Bajo dan sekitarnya, berupa kegiatan-kegiatan terjangkau yang dapat dilakukan oleh orang muda. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir,
Sepanjang tahun 2024, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ngada mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerah, khususnya penyedia akomodasi pariwisata, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Namun warga meminta Pemda untuk lebih memperhatikan fasilitas penunjang di tempat-tempat wisata. Selengkapnya, Ferry Soa melaporkan. Pesona keindahan alam serta keunikan budaya di Kabupaten Ngada merupakan aset pertumbuhan ekonomi baru dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing untuk menikmati berbagai jenis spot wisata yang ada. Salah satu tempat wisata unggulan Kabupaten Ngada adalah Kampung Adat Megalitikum Bena yang masih penuh dengan keaslian tradisi leluhur serta keunikan penataan rumah adat yang tersusun rapi dari bebatuan alami dan kesederhanaan kehidupan masyarakat setempat yang penuh keramahan serta menawarkan berbagai jenis souvenir khas Kampung Adat Bena dengan harga terjangkau. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak terlepas dari peran para tour guide yang tanpa kenal lelah memperkenalkan objek wisata kepada para tamu dan memberikan pengalaman menarik terkait kehidupan masyarakat lokal yang penuh kedamaian dan keramah tamahan berbalut pesona alam dan kampung adat yang asri serta unik. Salah seorang tour guide Inosensius Toa mengakui bahwa minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ngada begitu tinggi sehingga mereka kadang kewalahan melayani permintaan wisatawan asing untuk berkeliling ke spot wisata di Kabupaten Ngada. Dirinya berharap dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ini, fasilitas penunjang pariwisata seperti jalan dan pengolahan sampah di lokasi wisata lebih ditingkatkan. Untuk sementara tahun ini kita berada di posisi ada peningkatan kunjungan. Yang masih tergolong spot favorit itu masih kunjungan di desa-desa wisata seperti kampung, di sini ada Kampung Luba, ada Kampung Bena, ada Kampung Tololela, itu jalur short trekking, itu trekking pendek mulai startnya dari Kampung Bena menuju ke Tololela dan berakhirnya trekking menuju ke Kampung Gurusina. Jadi masih ada titik 4 kampung wisata favorit untuk di Ngada, dan ada beberapa penambahan seperti salah satu Wolobobo. Wolobobo itu jadi tempat favorit juga yang akhir-akhir ini banyak dikunjungi, dan ada penambahan untuk wilayah Goleva, Kecamatan Goleva khususnya itu wisata air terjun di sana itu lagi bagus sekarang, ada peningkatan. Dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan, meski perlahan tentunya berdampak pada roda perputaran ekonomi masyarakat dan berbagai bentuk perjumpaan yang memberikan manfaat sosial dan budaya. RRI ND, Ferry Soa melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.